Setiap orang pastinya ingin memiliki hubungan yang langgeng, yang hanya akan berakhir hingga maut memisahkan. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu. Karena perselingkuhan, karena nggak memiliki visi yang sama, karena nggak lagi ada kecocokan, seringkali menjadi alasan untuk hubungan berakhir di tengah jalan. Dan akhirnya kamu pun sedih dan patah hati. Wajar sih, namanya juga manusia. Tapi ingat ya, patah hati itu pun ada fasenya. Berikut adalah 5 fase patah hati yang harus kamu ketahui. Yang pertama, penolakan. Ketika patah hati, pastinya dalam 1 minggu pertama kamu akan merasa shock. Kamu akan menolak dan menganggap, ini cuma mimpi aja. Ingat, siapapun pastinya nggak ada nih yang mau untuk ditinggalkan. Jadi wajar aja jika di fase awal ini kamu meluapkan semua perasaan kecewa dengan menangis, mendengarkan lagu-lagu galau, dan ada juga yang mengurung diri nggak makan, atau bahkan sebaliknya, meluapkan kesedihan dengan makan sebanyak-banyaknya. Lampiasan namanya. Wajar, karena sekali lagi ini semua merupakan luapan emosi yang sedang kamu rasakan. Namun tetap harus dibatasi ya, jangan sampai larut dengan kesedihan. Karena meskipun kamu belum siap untuk menerima, kamu juga harus sadar bahwa kamu memiliki kehidupan yang tetap harus kamu jalani. Fase kedua, marah. Setelah fase penolakan selesai, kamu akan berada di tahap selanjutnya. Tahap di mana kamu mulai menyadari bahwa hubungan kamu saat ini sudah benar-benar berakhir. Rasa penolakan pun akan hilang dan berubah menjadi sebuah kemarahan. Mungkin saat ini kamu akan marah dengan diri kamu sendiri, kamu juga mungkin akan marah dengan keadaan yang mungkin saja menjadi salah satu penyebab kandasnya hubungan kamu dengan dia. Kemarahan itu memang gak bisa dihindari, namun tidak ada salahnya untuk tetap tenang dan bersikap positif. Karena sebesar apapun kemarahan dan kekecewaan yang kamu miliki, tetap aja hubungan kamu tidak akan pernah kembali seperti semula. Jadi nggak ada salahnya untuk menerima keadaan dan mulai memaafkan diri kamu sendiri. Kamu juga bisa loh untuk mulai mencari sahabat yang bisa mendengarkan keluh kesah kamu dan kesedihannya apa yang kamu rasakan saat ini. Semua itu bisa kamu lakukan untuk kamu bisa secepatnya keluar dari fase kemarahan ini. Fase yang ketiga, tawar-menawar. Setelah beberapa bulan berlalu, akan ada fase yang namanya fase tawar-menawar pada diri sendiri. Meskipun emosi mulai terkendali dan tenang, sudah tidak ada lagi penolakan dan sudah mereda kemarahannya. Tapi pada fase ini biasanya kamu akan masih menyalahkan diri sendiri dengan mencari kemungkinan-kemungkinan yang kamu anggap akan memperbaiki keadaan. Seringkali berandai-andai nih, seandainya lebih sabar dan gak mudah marah. Seandainya dulu masih mau mengikuti keinginan dia. Seandainya ini, seandainya itu. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat kamu akhirnya berharap harus move, kita harus bergerak, kita harus take action, kita harus melakukan sesuatu dan melupakan rasa sakit yang mungkin sampai saat ini masih kamu rasakan. Fase yang kelima, menerima. Seiring dengan berjalannya waktu, perlahan saya yakin seyakin-yakinnya rasa sakit kamu pun juga sudah mulai berkurang. Bahkan sudah hampir tidak ada lagi nih. Kamu sudah bisa menata hati dan mulai sibuk dengan segala aktivitas yang membuat kamu lupa akan luka dari patah hati tersebut. Bagus. Dan di saat ini juga kamu sudah mulai siap menerima cinta yang baru. Jadi ingat ya,
ya, jangan lagi menolak keadaan, tapi kita harus nikmati setiap prosesnya. Jalani aja dan percaya bahwa kamu akan baik-baik saja. Dan kesedihan itu pun juga akan hilang selamanya seiring dengan berjalannya waktu. Itu dia 5 fase patah hati. Semoga dengan pembelajaran hari ini akan ada banyak hal baik yang segera datang kepada kamu secepatnya. Nggak peduli di mana fase kamu berada, tapi yang paling penting adalah kamu harus bersabar. Iya, sabar karena semua pasti akan indah pada waktunya. Oke?